Sebelum belajar, mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak, sebelum kita membaca surat At-Tin bersama-sama, terlebih dahulu kita membaca ta'awudz dan basmalah. Bacaan ta'awudz adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Pak Guru membaca, anak-anak ikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bersama-sama kita ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Ketika membaca surat At-Tin, anak-anak hati-hati, ada beberapa huruf yang sering salah dalam mengucapkan, dalam pelafalan makharijul hurufnya. Perhatikan, hati-hati melafalkan huruf ta dengan ta. Di ayat kedua surat At-Tin, hati-hati wa turi sinin. Hati-hati huruf ta dengan huruf ta. Banyak di antara anak-anak yang sering membaca wa turi sinin. Salah. Yang betul adalah wa turi sinin, pakai ta, bukan ta. Yang kedua, hati-hati dengan bacaan qalqalah. Bacaan qalqalah yaitu bacaan yang memantul. Huruf qalqalah ada 5. Biasanya
Kita baca dengan baju di toko. 1 huruf ba. 2 huruf jim. 3 huruf dal. 4 huruf to. Yang kelima huruf qaf. Bagaimana cara membaca bacaan qalqalah? Mari kita ikuti bersama-sama. Di ayat yang ketiga, laqad. Nah, dibaca memantul qad. Nah, disitulah bacaan qalqalah. Laqad khalaq. Nah, ada bacaan qalqalah, laqad dan khalaq. Baik anak-anak, paham ya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik anak-anak, kita bahas surat At-Tin dari ayat ke ayat. Ayat yang pertama bunyinya wattini wazzaitun. Artinya demi buah tin dan demi buah zaitun. Ayat yang kedua wa turi sinin, artinya dan demi gunung Sinai. Ayat ketiga wa hadzal baladil amin, artinya dan demi negeri yang aman ini. Kita bahas 3 ayat ini dulu. Pada ketiga ayat yang pertama ini, Allah mengawali suratnya dengan bersumpah demi buah tin dan demi buah zaitun, demi gunung Sinai, demi negeri yang aman. Kenapa Allah bersumpah? Kebanyakan ayat-ayat atau surat-surat sebelumnya yang ada di Al-Quran, ketika Allah bersumpah pasti mengisyaratkan bahwa sesuatu itu ada manfaat yang luar biasa. Contoh, wal asr, demi waktu. Waktu itu sangat berharga. Wal lail, wan nahar, wad duha. Banyak Allah bersumpah dalam surat-surat di Al-Quran. Baik, kita lanjut. Dalam surat At-Tin ini Allah bersumpah demi buah tin. Artinya ketika diteliti, buah tin ini mengandung manfaat yang luar biasa. Dalam segi medis ternyata buah tin ini bisa digunakan untuk berbagai macam obat, termasuk kanker, terus untuk tulang dan lain-lain. Kemudian demi buah zaitun, ternyata buah zaitun sama. Buah zaitun itu manfaatnya sangat luar biasa. Diteliti dari segi medis atau herbal, buah zaitun ini juga sangat manfaatnya luar biasa. Tetapi ada sebagian ulama mengatakan bahwa di surat At-Tin ini ayat 1 itu menceritakan sebuah agama yang sangat besar, melambangkan satu agama. Buah zaitun itu tumbuh di Palestina, tepat di mana lahirnya Nabi Isa. Nabi Isa itu ditugaskan oleh Allah untuk menyebarkan kepada agama Nasrani dengan kitabnya, yaitu kitab Injil. Ayat yang kedua, wa turi sinin, artinya dan demi
Gunung Sinai. Gunung Sinai itu adalah tempat di mana Nabi Musa pertama kali mendapat wahyu dari Allah, diangkat menjadi seorang rasul, diberi kitab namanya kitab Taurat, ditugaskan untuk menyebarkan ke umatnya, yaitu agama Yahudi. Ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin, artinya dan demi negeri yang aman ini. Negeri yang aman yaitu kota Mekah. Para ulama sepakat bahwa negeri yang aman itu adalah kota Mekah, mengisyaratkan bahwa agama yang terbesar di dunia yaitu agama Islam, di bawah seorang Rasul, yaitu Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW, yang lahir di kota Mekah dan menerima wahyu juga di kota Mekah. Kenapa negeri Mekah itu disebut negeri yang aman? Karena kota Mekah itu dijamin oleh Allah keamanannya. Sampai ada yang menjelaskan bahwa besok suatu saat ketika munculnya Dajjal di akhir zaman, Dajjal tidak akan mampu masuk ke kota Mekah. Kota Mekah itu dilindungi oleh Allah. Sampai saat ini di Mekah terbukti, perhatikan, di Mekah tidak mungkin banyak orang yang berbondong-bondong ke Mekah kalau mereka tidak percaya bahwa kota Mekah adalah kota yang aman. Mereka sangat percaya bahwa kota Mekah adalah kota yang sangat aman sampai saat ini. Kita lanjut pada ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad, sesungguhnya, khalaqna, kami telah menciptakan, insana, manusia, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Pada ayat ini Allah menjelaskan pada kita semua bahwa manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sangat indah dan sempurna. Fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ada mata, ada hidung, ada telinga, ada tangan. Apa yang menjadikan manusia itu dikatakan oleh Allah dalam surat At-Tin menjadi orang yang sempurna? Karena manusia diciptakan oleh Allah dibekali dengan akal. Karena apa? Makhluk yang lain tidak semuanya diberikan oleh Allah berupa akal. Hewan, mereka hanya dititipkan oleh Allah berupa nafsu. Yang dia pikirkan hanya kesenangan, makan, tidur. Sedangkan manusia diberi oleh Allah berupa akal. Akal ini untuk apa? Akal ini tujuannya untuk supaya manusia berpikir, berkembang menjadi manusia yang sempurna, manusia yang hebat. Jadi ayat yang keempat ini ada hubungannya erat dengan ayat ke-1, 2, dan ayat yang ketiga. Artinya apa? Bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sempurna, mempunyai akal pikiran. Tujuannya agar manusia itu mampu menerima ajaran yang telah dibawa oleh para rasul, dari mulai Nabi Ibrahim, Nabi Musa,
Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut ayat yang kelima. Thumma radadnahu asfala safilin. Thumma, kemudian, radadnahu, kami kembalikan mereka, asfala safilin, ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa maksud dari ayat kelima ini? Ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa ketika kita semua itu sudah mendapat ajaran Islam, maka wajib hukumnya melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Maka kalau kita tidak menjalankan perintah Allah, ancamannya adalah radadnahu asfala safil. Kita akan dikembalikan oleh Allah ke tempat yang paling rendah, yaitu apa? Neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik.